Pernah nggak sih Anda lihat saham yang kelihatannya solid, tapi kok kayak nyimpen teka-teki? Nah, hari ini kita akan coba urai salah satunya, saham Bank BJBB atau BJBR. Di satu sisi sinyal beli dari pasar itu kuat banget, tapi di sisi lain ada data fundamental yang menarik buat kita bedah bareng. Yuk kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Ini dia, pertanyaan utamanya. Dan mungkin ini juga alasan Anda ada di sini. Pasar tuh seakan-akan teriak sangat beli buat saham BJBR. Tapi kan, sebagai investor yang cerdas, kita nggak bisa cuma ikut-ikutan aja. Apa sih yang ada di balik optimisme luar biasa ini? Mari kita selidiki bareng-bareng. Oke, jadi subjek kita hari ini adalah Bank BJB, ya, salah satu bank daerah raksasa dari Jawa Barat dan Banten. Sekarang, yuk kita langsung aja lihat kondisi keuangannya. Sebelum kita loncat dan ngebahas sinyal beli dari pasar, kita wajib ngerjain PR kita dulu, yaitu periksa kesehatan fundamentalnya. Pertanyaannya, apakah kondisi keuangan Bank BJB ini sekuat sinyal yang dikasih pasar? Coba kita lihat datanya. Kalau dilihat dari permukaan sih kelihatannya bagus-bagus saja ya. Bank BJB ini berhasil mencetak laba bersih sebesar 712 miliar rupiah di separuh pertama tahun 2025. Jelas ini adalah perusahaan yang profitable. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, ini dia. Kalau kita gali sedikit lebih dalam, ada catatannya nih. Laba ini sebenarnya turun sekitar 7,63%. Dan penyebab utamanya, seperti yang disebutin sumber kami, itu karena kenaikan beban operasional. Ini bisa dibilang lampu kuning pertama yang perlu kita perhatikan. Walaupun labanya lagi agak ketekan, ada satu hal yang bikin BJBR ini, bener-bener bersinar. Terutama nih buat Anda yang seorang dividen investor. Yup, kita akan ngomongin soal dividen. Coba deh lihat angka ini, 10,52%. Itu dividen yield dari BJBR saat ini. Gede banget kan? Buat perbandingan aja, ini jauh di atas rata-rata bunga deposito bank. Angka segini aja udah cukup bikin banyak investor langsung ngelirik saham ini. Dan jangan salah, yield segede ini bukan cuma kebetulan loh, kuncinya itu konsistensi. Bayangin, selama 14 tahun berturut-turut, Bank BJB nggak pernah absen bagiin dividen. Ini nunjukin komitmen yang luar biasa banget ke para pemegang sahamnya. Nah, tabel ini nunjukin riwayat pembayaran dividen per sahamnya dalam 5 tahun ke belakang. Walaupun ada sedikit naik turun, coba perhatiin deh nilainya yang selalu signifikan. Ini makin nguatin reputasi BJBR sebagai mesin penghasil dividen yang bisa diandalin. Oke, kita udah lihat ya, fundamentalnya punya tantangan, tapi dividennya bikin ngiler banget. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apa sih yang bikin para analis teknikal begitu yakin sama saham ini? Yuk kita pecahin kodenya. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, analisis teknikal itu simpelnya kayak seni membaca sentimen pasar lewat grafik. Jadi para analis itu ngelihat pola harga dan volume di masa lalu buat mencoba memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya. Dan hasil dari analisis mereka tuh tegas banget. Hampir semua indikator teknikal nunjuk ke satu arah yang sama, sangat beli. Ini adalah sinyal bullish yang kuat banget dan jujur, jarang loh kita lihat yang sekompak ini. Biar lebih jelas, kita bedah angkanya. Lihat nih, 12 dari 12 indikator moving average bilang beli. 7 dari 7 indikator teknikal lainnya juga bilang beli. Dan yang paling penting, coba perhatiin ini, ada 0 sinyal jual. 0. Ini benar-benar konsensus pasar yang meyakinkan banget. Oke, kita udah ngelihat dua sisi koinnya ya. Fundamental yang punya PR, dan sisi teknikal yang positif banget. Sekarang yuk kita rangkum semuanya biar dapat gambaran yang utuh. Jadi ini dia dilemanya. Di satu sisi timbangan, kita punya dividen jumbo yang konsisten dan sinyal pasar yang sangat bullish. Tapi di sisi lain, ada beban operasional yang menekan pertumbuhan laba. Ini tuh pertarungan klasik antara daya tarik pendapatan pasif dan tantangan soal pertumbuhan. Nah, pertanyaan terakhir ini kembali ke Anda. Kira-kira dividen yang besar dan sentimen pasar yang positif ini cukup nggak untuk mengkompensasi tantangan di pertumbuhan labanya? Buat seorang dividen investor, mungkin jawabannya iya banget. Tapi buat seorang growth investor, ceritanya bisa jadi beda. Nggak ada jawaban yang salah, semuanya kembali ke strategi dan profil resiko Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.